Alhamdulillah kita masuk ke part 3 ya. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Kita belajar kembali Torekot. Tadi di part 2 sudah kita bahas perkara sampainya kepada Allah atau usul ilallah secara lebih gamblang. Kita lanjutkan, bismillahirrahmanirrahim. Usul ilallah sudah jelas merupakan capaian spiritual seseorang dalam menempuh jalan ilahi. Orang yang sampai kepada usul ilallah, orangnya disebut siapa? Wasil. Sebut. Kalau orang yang berjalan di Torekot disebut salik. Duduk gak? Kalau yang sudah sampai disebut wasil. Tinggi mana salik dengan wasil? Wasil. Pengen wasil? Pindah tempat antum. Udah sampai kan? Tapi dalam konteks keilmuan. Dalam konteks apa? Dalam konteks kita wajad. Tidak sadarkan diri. Orang yang sudah wasil itu satahat. Maka zikirnya enggak la ilaha illallah lagi, itu sadar. Tapi zikirnya itu wasil. Nah, sampai ya. Nah, itu ada pengertian kongregasi pada putaran. Di Rumi itu sering dilakukan dalam praktek Hakani. Jadi di sini yang perlu kita pahami, berarti dia mengejar dari salik sampai ke wasil. Duduk kata. Usul ilallah kan capaian spiritual dalam jalan Torekot, dalam menempuh jalan ilahi. Yang berjalan itu disebut salik. Kalau sudah sampai disebut wasil. Orang yang sampai dalam jalan orang salik itu disebut wasil. Berubah nama kan? Ada waw tuh. Akan lebih bijak dalam memandang manusia kalau udah sampai itu. Itu karakternya. Juga bijaksana kepada hewan, alam semesta. Karena sudah mencapai pengalaman spiritual. Adapun kesatuan zat Allah ini yang perlu dipahami secara benar. Dan makhluknya melalui usul tidak mungkin terjadi. Nah, ini orang tarekat harus tahu. Karena jauhnya perbedaan dua zat. Dan sifat dua zat tersebut beda. Sifatnya beda. Nih, orang baik itu ketika usul kepada Allah menyebut la ilaha illallah itu tidak bisa. Bisanya hanya menyebut lomir yang disebut syi'ani. Lomir itu diawali kalimat yang tidak merujuk pada lafaz kan? Iya kan? Ini kalau ilmu nahwu tahu nih. Nah, merujuknya ke lafaz. Tidak merujuk kepada lafaz tertentu. Kesamarannya diperjelas oleh kalimat sesudahnya. Itu yang disebut hu. Nah, akhirnya banyak tarekat yang zikirnya hahu. Karena dari dasar nahu, ilmu nahu. Akhirnya fa usribat ma'ana dhamiri syi'ani. Artinya menggantinya dengan lafaz dhamir sya'ni. Betul kan? Jadi melafadzkan la ilaha illallah tidak bisa, tapi hu bisa. Karena sudah wasil. Orangnya wasil. Karena itu ulama-ulama dahulu sering mencari solusi. Tersebabnya begini sejarahnya. Hukum itu dicari solusinya, fikihnya. Sementara itu ada hadis yang menerangkan keutamaan kalimat tahlil. Tetapi karena khawatir tidak bisa mengucap kalimat dengan lengkap ketika sakratul maut, ya kalau sehat sampai. Kalau sakratul maut, ini kan jadi problem yang harus ditemukan solusinya. Contohnya gini, teks hadisnya berbunyi sahih nih ya. Ya, ini supaya lebih paham masalah nahwu sedikit lah ya, karena ada kaitannya di waktu kita zikir. Man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah.
Barang siapa yang mengucapkan kalimat terakhir tiada Tuhan selain Allah, maka dia masuk surga. Betul kan? Itu populer. Maka sering ditalkin itu. Tapi kalau udah sakratul, bororang ngomong. Nah, ya kan? Cari solusi hukumnya sama ulama dulu. Jadi ada kekhawatiran saat sedang mengucapkan la ilaha illallah langsung mati. Nah, lafaz la ilaha itu kan ucapan yang sifatnya ateis. Benar nggak? La ilaha. Betul. Tiada tuh Tuhan. La ilaha. Mati. Gimana? Gimana tuh? Tuhan tuh punya ilmu. Nahu tuh. Jadi begini. Pas mengucapkan la ilaha kita bantu talqin. Ini sakratul maut. Mati gimana? Ini kekhawatiran ulama dulu sampai ke situ loh. Kamu kan gak bisa janjian sama Israel. Tunggu dulu, Allahnya belum selesai. Janjian bisa gak? Enak aja. Ya. Gak bisa kan? Di WhatsApp aja gak bisa kongkalingkong kok. Gak bisa. Karenanya solusi bagi jemaah yang khawatir tidak bisa mengucapkan kalimat tahlil dengan lengkap. Dengan apa? Membaca lafaz Allah, Allah, Allah. Meskipun semua itu harus diketahui dengan ilmu. Akhirnya itu namanya. Nah, daripada la ilaha itu terdapat resiko karena takut mati saat mengucap la ilaha, maka ulama dulu mentalkin, diajarin mentalkin mengucapkan Allah, Allah, tetapi itu tidak mewakili la ilaha illallah kan? Allah aja. Akhirnya diambil dhamir si'aninya, yaitu falam annahu la ilaha illallah. Itu asal usulnya. Cuma kebetulan tarekat kita tidak melalui jalur itu, tapi melalui jalur dilamir syi'ni. Kuncinya bukan dijadikan perdebatan. Yang penting kita tahu ilmunya. Kenapa orang itu zikirnya duduk nggak? Karena takut nggak sampai la ilaha. Berarti dia udah sampai ke Allah. Mati husnul khotimah, bukan su'ul khotimah itu. Jadi yang betul-betul wusul adalah ulama. Karena mereka tahu ilmu hakiki tentang Allah. Itu teori. Tapi dipraktek dengan zikir Allah, Allahu. Secara Quran itulah kalimat al-ikhlas. Duduk. Jadi kalau ada yang mendebat, suruh duduk mari. Menjelaskan. Ada yang menyesatkan, duduk sini. Ya. Jadi yang dikatakan usul kepada Allah menurut ahli tarekat adalah tahu secara hakiki tentang Allah Ta'ala. Dan ini adalah puncak tujuan para syalikin yang menempuh jalan kepada Allah Ta'ala. Yang diisyaratkan oleh para ahli tarekat tarekoh adalah mereka yang sampai kepada ilmu yang hakiki terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pengetahuan makrifatullah yang sempurna. An yusiru liyallah Ta'ala aladi yusiru li an badihi at-tariqati. Untuk mencapai Tuhan yang Maha Esa yang dimaksud oleh orang-orang yang menempuh jalan ini, agar orang tidak salah paham, sedikit-sedikit mengatakan wusul tanpa tahu maknanya. Jadi yang betul-betul wusul adalah ulama, karena mereka tahu ilmu hakiki tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang dikatakan wusul kepada Allah menurut ahli tarekat adalah tahu secara hakiki tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini adalah puncak tujuan para syalikin, orang menempuh jalan kepada Allah Ta'ala, dan menjadi puncak atau batas akhir perjalanan orang yang menempuh jalan menuju Allah Ta'ala. Jadi tidak seperti wali yang katanya wali tapi salah pemahamannya. Mereka menyangka wusul kepada Allah, dia menganggap akan di surga bersama Allah. Meski kalian di surga pun tetap makhluk. Allah ya Allah, makhluk ya makhluk. Sedangkan Allah adalah Khalik. Beda nggak Khalik dengan makhluk? Beda. Khalik dan makhluk itu tidak ada hubungannya.
Pengertiannya secara zat. Dikatakan sebagai melihat, tentu tetap melihat, tetapi dengan tanpa apa dan bagaimana. Al-wusulu illallah li Allahu wal wusulu alil ilmi hakiki billah wa hadda huwa bayatus salikina wa muntahi syarairina. Adapun wusul yang dipahami antara zat, maka Allah itu adalah zat yang maha luhur. Tidak akan wusul dengan beberapa zat. Tidak akan terjadi antara zat makhluk bersentuhan wusul dengan zat Allah. Mustahil. Wamal wusulul marpun bayina dawatu huwa mata'alil anhu. Adapun hubungan yang dapat dipahami antara entitas adalah transenden. Pusing-pusing. Kira-kira gitu. Karena itu Imam Abul Qasim Al-Junaid berkata, matiya yatasilu man la sahabiha lahu wala najira lahu biman lahu sahibuhan wa najirun hayatu hada. Hayatu hada. Artinya, kapankah seseorang yang tidak mempunyai kemiripan atau padanan, nggak punya bersentuhan dengan seseorang yang mempunyai kemiripan dan padanannya? Tidak mungkin. Nggak mungkin kalau nggak ada kemiripan padanannya. Hanya manusia yang ada kembar. Kalau kepada Allah, tidak mungkin. Kapan bisa bertemu zat yang tidak ada yang menyerupainya? Kau terima nggak? Kan Allah zat yang tidak ada menyerupainya dan tidak ada yang menyamainya. Betul? Nah, bagaimana mungkin Allah yang tanpa persamaan, tanpa ada yang menyamainya bertemu dengan manusia yang ada persamaan dan ada yang menyamainya? Contohnya ada kembar. Mana mungkin bersatu? Ini akidah, maka disampaikan hati-hati. Di tarekat bersatu dengan Allah, misalnya wusul dengan Allah, menyatu masuk kepada Allah, nggak mungkin. Nah, jadi tidak mungkin, jauh sekali. Maksudnya sangat tidak mungkin. Dan ini yang mengatakan Abul Qasim Al-Junaid, seorang yang terkenal wusul kepada Allah. Makanya Abul Qasim Al-Junaid itu wusulnya wusul kepada ilmu hakikat tentang Allah. Sampai ilmunya. Pokoknya ketika kita bersujud itu dinamakan menyembah Allah Ta'ala. Itu aja dulu. Hati-hati, menyembah juga jadi masalah juga nih. Nih, Allah mengatakan melalui syariatnya jika orang sujud itu menyembah Allah. Sudah begitu dikatakan menyembah Allah, tidak perlu membayangkan yang lain. Itu saja. Itu aja yang disebut. Karenanya ala siratul yakin wa tahqiqul imani. Hanya tanda kepastian realisasi keimanan aja yang ada. Pokoknya ketika Allah mengatakan itu melihat, maka kita katakan melihat. Kata Allah, seolah-olah kamu melihat Allah. Iya melihat, gitu aja. Taklid. Kepastiannya begitu. Allah syiratul yakini wa tahqiqul imani. Hanya tanda kepastian realisasi keimanan. Pokoknya ketika Allah mengatakan itu melihat, maka kita katakan melihat. Jika Allah katakan tidak, maka kita katakan tidak. Kan gitu. Jangan dikutik-kutik deh. Ya. Sebab kita tidak mungkin mensifati Allah. Betul. Manusia nggak ada yang bisa mensifati Allah. Wah, alakul sifat saya sudah seperti Allah. Banyak salah ngomong tuh. Nggak mungkin manusia mensifati Allah kecuali dengan Allah mensifati zatnya sendiri. Allah itu hanya bisa mensifati zatnya sendiri. Nah, ini akidah. Karenanya Allah bukan seperti apapun. Laisya kamitslihi syai'un la tudrikul bisyaru wa huwa yudrikuli bisyara. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya yang tidak dapat dilihat oleh penglihatan, sedangkan dia dapat dilihat dengan penglihatan. Nah, tapi kan Allah mensifati kita kelak bisa melihatnya di surga nanti. Ya sudah, ikuti aja. Jangan dikaji-kaji dulu. Kata Allah begitu, wujuhun yauma idin nadaratun lil robiha najiratun. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri memandang kepada Robnya. Udah iyain aja. Karena itu keimanan. Jangan dikutak-kutik, bener kan? Nah, kelak kita di surga akan tahu Allah. Imanin aja. Tarekat itu semuanya baik.
ajarannya. Tapi harus ada batas dan mursyid menjelaskannya. Asalkan yang termasuk dalam kategori yang disebut al-mutabaroh. Di antaranya Naqsabandiyah, Qadariyah, Tijaniyah, Syatariyah, dan lain-lain. Meskipun begitu, tarekat harus ditempuh dengan menggunakan cara yang detail. Detail, khusus. Seperti adanya guru, sanad yang jelas, tadi udah disebut. Artinya butuh guru dan lain-lain. Oleh karena itu, syarat menjadi orang saleh itu harus meniru orang. Antum ingin jadi orang saleh menurut Allah mungkin. Syarat jadi orang saleh itu harus meniru orang. Tolong beresin tuh ya, kasih tahu yang lain. Karena masih ada lulusan UIN syarat kepada Allah ahlakullah katanya. Meniru Allah enak aja. Harus meniru orang, artinya tidak boleh langsung meniru Allah. Ini akidah. Harus meniru manusia dulu. Memang manusia harus ditiru karena Tuhan itu qadim. Qadim artinya nggak bisa ditiru. Karena qadim dan hadis tak ada hubungannya. Hadis itu manusia. Ya, kita itu hadis, Allah itu qadim. Kalian tidak mungkin meniru Allah, tidak mungkin meniru Tuhan. Selain itu ilmu tarekat itu mengharuskan seorang memiliki guru. Alasannya ditahu. Ketika Tuhan menyebutkan orang saleh itu, yang disebutkan adalah manusia. Meniru Nabi boleh? Boleh. Laida ida aradan nasu an yakunu atqiya'a faqala dun nasal atqiya'a li anna hadahu wa mahu yumkinu taqliduhu hatariduna takdilah ala yumkinukum an tanjuru ilaihi fahasbu wa ghaira dalika anta hadisan wallahul qadimu. Jadi orang jika ingin soleh maka tirulah orang soleh. Sebab itu yang bisa ditiru. Kamu mau niru Tuhan, melihatnya saja nggak bisa. Juga berbeda. Kamu hadis sedangkan Tuhan qadim. Mungkin jelas ya. Jadi pentingnya tarekat adalah mengobati segala gaflah. Kesalahan berpikir, kelalaian kita, merasa cerdas, merasa sampai. Apa yang terletak di setiap hati manusia? Hati adalah tempatnya kelalaian. Tempatnya juga yang mengakibatkan kita ini menjadi berbuat yang tidak diridhai Allah dan tidak disukai baginda Nabi. Gaflah itu dapat memunculkan penyakit, diantaranya sombong, bangga diri, dengki, dan lain sebagainya. Jadi semua itu letaknya bukan di mulut, bukan di mata, bukan di telinga, enggak kan? Tapi fil qulub. Sombong, dengki itu letak di mana? Fil qulub. Dalam hati, betul kan? Bukan di mata, bukan di telinga. Bukan. Kalau itu efek dari hati tadi. Kalau hati kamu sudah bermata, maka mulut walaupun halus tetap aja sombong kelihatan. Peka itu namanya, bukan paka. Ya, jadi setiap hari kita telah menyucikan dengan air wudhu, betul. Sampai 5 kali bahkan lebih. Setiap telah membersihkan badan kita dengan mandi badan. Ada yang mandinya 1, 2, atau 3 kali kan. Tapi yang menjadi pertanyaan, sejauh mana kita memandikan hati kita? Setiap hari seharusnya. Kalau wudhu dan mandi itu artinya, kalau alatnya untuk membersihkan hati sebagai pengganti air itu apa? La ilaha illallah, tobat, astagfirullah. Enggak begitu aja. Itu diantaranya untuk membersihkan hati. Salah satunya, sehingga bisa mengkikis, membersihkan gaflah. Kata Allah begitu. Yang paling mengkhawatirkan sekali, jangan sampai gaflah ini ketika waktu najak, saat hampir meninggal dunia. Yang kita takutkan dulu kita lalai waktu pas mau meninggal dunia disebut najak. Karena tidak terbiasa
tidak terlatih, tidak istiqomah, lupa la ilaha illallah, nggak sampai. Tidak ada Tuhan selain Allah. Disinilah definisinya perlunya berlatih secara riyadhah thariqah. Yang intinya untuk membersihkan ghaflah kepada Allah. Jangan dikira masuk thariqah itu gampang. Ya. Itu sunnah. Loh, kapan kita membersihkan hati kita? Kalau ada orang alim sekali, saya tidak heran. Tapi kalau ada orang yang hatinya bersih dan ikhlas, baru antum kagum. Orang yang alim banyak, lu nggak heran. Tapi yang bersih hati dan ikhlas baru keren. Nah, seharusnya kita bertanya orang-orang yang ikhlas itu, mata yumkinuna an akuna hakada. Kapan aku bisa seperti itu? Disinilah pentingnya thariqah. Tidak Qadariyah, tidak Nasabandiyah, tidak Suradiyah, tidak Tijaniyah, tidak Alawiyah, tidak Idrisiyah, tidak thariqah lain-lainnya. Udah ditinggal tuh. Kita baru dari situ. Artinya sudah sampai ke atas. Udah sampai situ. Kita masuk di thariqah aja baru masuk. Tidak lagi itu. Tapi tazkiyatul qulub. Udah ngerti hati kita, membersihkannya di hati itu. Untuk mendapatkan apa? Anta'budullah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Ini terlalu tinggi, bro. Kalau antum belum sampai ke wusul. Betul? Terlalu tinggi. Sudah menggapai saja. Fa in lam takun taroh fa innaha yaraka. Merasa dilihat dan didengar Allah tanpa dilatih dengan zikir yang banyak, dengan perantara guru yang mengantar wusul untuk bertemu Allah, sudah sampai. Contoh ketika Rasulullah Isra Mi'raj dituntun oleh malaikat Jibril. Dia mursyidnya tuh Jibril pertama. Tapi setelah di Sidratul Muntaha, Rasulullah bertemu Allah secara langsung. Penuntun tadi, mursyid tadi nggak boleh ikut. Ayo, benar, nggak boleh ikut. Dengan apa? Dengan guru mursyid sehingga menemukan jalannya, ada batasnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Kalau orang sudah merasa selalu dilihat, didengar Allah, kira-kira akan mengurangi maksiat atau tidak? Kurang kan? Insya Allah kalau merasa selalu dilihat, didengar Allah, malu rasanya. Kalau dakwah mengumbar omongan seenaknya, malu. Makanya biar berapa inci aja ini, yang dengarnya banyak. Walau dalam syawab. Ini baru masuk tahap kedua, udah agak pusing kajinya ya. Nah, ini masuk tahap ketiga lagi. Insya Allah besok kita bahas Jumat malam. Mudah-mudahan yang datang nggak pada pusing. Insya Allah Anda bisa nontonnya lebih benar. Doakan saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.